Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di channel Herology Project. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Oke, untuk project kali ini kita akan membuat lower bar untuk Datsun Go yang seperti ini, yang warnanya merah dan seperti ada mengkilat-mengkilatnya ya. Hasilnya bagus kan? Dan untuk hasil yang seperti tadi itu kita harus mengukur dulu untuk bagian ruang bagian bawah mobil Datsun yang akan kita pasangi lower bar, dan ini kita ukur untuk panjangnya lower bar dari ujung mangkok dari mangkokannya spring ya, spring mobil bagian belakang, dan di sini kita mendapatkan ukuran 76 cm dari ujung yang satunya ke ujung yang satunya lagi, atau yang ujung kanan dan ujung kiri. Tapi untuk panjang 76 cm itu tadi kita harus mengurangi beberapa senti, dan ini adalah bahannya. Ini ada pipa, ada plat ya, dan ini adalah bushingnya, nanti akan dipasang juga. Ini pipanya 1,5 inci ya diameternya, dan pipanya dan platnya itu 5 mm untuk tebalnya, 5,5 mm untuk tebalnya. Dan ini sudah saya pola untuk dipotong-potong, dan setelah dipotong-potong hasilnya seperti ini ya. Untuk platnya ini untuk penguat bagian tengahnya tadi yang sudah saya tunjukkan pada video yang sudah jadi tadi ya. Dan ini saya pola seperti konstruksi penguat ya, seperti ini ya. Ini akan dipasang di bagian tengah-tengah antara kedua pipa yang bawah ini dan yang atas. Dan ini akan saya las pada bagian bawah dulu, kemudian nanti akan dilas lagi untuk bagian atasnya, dan bagian atas juga akan dibending menekuk ke bagian bawah pipa. Oke, kita harus mengelas dulu untuk bagian bawahnya, bagian pipanya dengan pipa dengan plat 5,5 mm tadi. Dan ini pengelasannya harus tepat di bagian tengah dan tidak boleh melenceng ya, jadi lurus dari ujung ke ujung, dan juga harus siku ya, karena nanti jika tidak siku dan tidak lurus nanti akan ketemunya jelek karena tidak lurus dengan pipa yang ujung dengan yang ujungnya. Dan untuk bagian atasnya ini juga sudah saya bending, sudah saya tekuk sedemikian rupa. Kemudian akan kita satukan ya antara pipa bawah dengan atas ini, kemudian dilas juga ke plat yang sudah dipola seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, pengelasan kita mulai. Ini ya tentunya harus tepat di bagian tengah pipanya ya teman-teman, supaya terlihat lebih baik, lebih bagus dan kuat. Karena konstruksi seperti ini akan menahan bagian samping mobil ya, untuk suspensi belakang yang berjenis torsion beam untuk Nissan Datsun Go yang baris 3 baris ya, untuk Datsun Go yang 3 baris. Dan ini kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mengelas plat 5,5 mm dengan lebar menyesuaikan dengan diameter pipanya. Ini adalah tempat platnya untuk pengelasan bracket. Nah, ini kan untuk bracket bushing ya. Jadi bracket bushingnya ini juga dari plat dengan tebal 5,5 mm. Kemudian kita harus mengelas untuk posisinya harus tepat di bagian tengah dan di siku juga ya. Nah, ini saya tag dulu, kemudian saya pastikan ini lurus ya, dan siku ya, dan harus benar-benar siku terhadap melintangnya pipa 0,5 inci tadi ya. Nah, ini kita tag dulu, kemudian kita luruskan lagi, kita pastikan posisinya benar-benar lurus, tidak miring, karena jika miring juga berpengaruh pada pemasangan bracket yang bushing ya, pemasangan bushing ya.
Nah, ujung dari bracket ini akan saya pasangi bushing, dan untuk rumah bushingnya juga ini saya install juga. Ini bisa kita lihat ujung-ujungnya terlihat ada pipa yang saya las, itu adalah rumah bushing ya. Rumah bushingnya itu diameternya 32 cm, 32 mm ya, dengan bagian tengahnya itu inner diameternya itu akan saya masuki baut M10 atau diameter 10 mm. Oke, sudah selesai untuk pengelasan rumah bushingnya. Kemudian kita kuati untuk bagian atasnya menggunakan plat 5,5 mm juga. Untuk ketebalannya disesuaikan dan bentuknya seperti ini ya. Ini sudah selesai untuk pembuatan lower barnya. Kemudian kita akan lanjut pembuatan bracket yang akan dipasang pada mangkok spring atau mangkok bir pada mobil Datsun. Nah, ini platnya dengan tebal 8 mm ya ini ya, dan dipola demikian rupa. Ini nanti akan dipotong-potong, kan ini sudah saya pola, dan akan dibor juga untuk mendapatkan rumah bautnya ya. Dan untuk langkah pertama ini tidak saya potong dulu, ini harus dibor hingga diameter 10 mm. Dan untuk pengeborannya ini bertujuan adalah untuk membuat ujung rumah baut. Jadi ada dua pengeboran, kanan dan kiri, jadi totalnya kan ada 8 lubang dengan diameter 10 mm. Dan untuk pengeborannya juga ini saya menggunakan bor tangan aja, tapi ya harus hati-hati juga jika melakukan pengeboran, karena apabila pengeboran tanpa ada klem seperti ini bisa berakibat kecelakaan kerja ya, karena bisa aja ini platnya ikut berputar. Tapi karena ini platnya tebal 8 mm ya aman, karena tidak meskipun tidak diklem ya untuk pengeborannya. Dan ini hasilnya untuk pengeborannya, ini akan terbentuk seperti ini jika sudah jadi ya. Jadi pada ujung dan ujungnya yang sudah dibor tadi itu akan kita belah lurus, ketemu antara lubang dengan lubang satunya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini membelahnya harus dibor dulu untuk kanan dan kiri, kemudian dibelah menggunakan batu gerinda potong. Nah, ini sudah rapi untuk satu bijinya ya kan, dan untuk bagian tepian-tepiannya juga sudah saya rapikan. Dan tapi ini masih ada tahap lagi, yaitu harus diluruskan ya, atau disamakan. Keempatnya ini harus sama antara jarak lubang dan bentuknya juga harus sama. Maka dari itu ini akan saya satukan, kemudian akan saya ikat menggunakan baut supaya pada waktu proses menyamakan bentuk dari bracketnya ini bisa sama persis. Nah, ini kan jadi lubang yang satu dengan yang lainnya ini sama posisinya, diikat dengan baut, kemudian dirapikan juga tepian-tepiannya supaya level dan bentuknya sama antara satu dengan yang lainnya. Oke, ini sudah saya proses untuk pembentukannya dan sudah rapi, sudah halus. Ini akan kita lepas, kemudian baru masuk ke proses berikutnya. Oke, nah ini kan sudah rata semuanya. Dan untuk berikutnya ini adalah platnya yang akan mengikat ke rumah spring atau rumah pernya ya. Tempat mangkoknya ini ada 3 lubang ya, jadi ini lubangnya juga sudah ada di rumah springnya ya. Jadi ini sudah saya mal, dan ini akan saya las ke bracketnya. Tapi bracketnya ini akan saya belah terlebih dahulu ya, dibelah supaya bisa masuk ke antara plat yang
akan mengikat ke yang akan dipasang ke bagian mangkok spring atau rumah spring. Oke. Nah, ini akan kita belah di sininya, ujungnya. Di sebelah ujungnya akan kita belah, tapi sebelumnya ya kita isi dulu perutnya ya, supaya tidak kelaparan. Jangan lupa makan dulu. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Ini adalah pola yang akan kita belah supaya bisa masuk ke plat bracket yang mengikat ke atau menempel ke rumahnya spring atau mangkok spring. Nah, oke. Setelah itu baru kita kuati dengan menggunakan las ya. Ini dilasnya dilas penuh tanpa ada teks sama sekali, harus dilas penuh semuanya agar kuat ya, karena ini nanti akan menahan beban yang cukup ya, yang cukup berat untuk bracketnya. Oke, setelah itu kita harus mengecat. Oh sorry, ini bukan cat ini ya, ini epoxy filler ya. Ini epoxy filler warnanya putih, tapi sebelum dilapisi epoxy filler tentunya kita harus mengamplas dulu supaya bagian-bagian yang kasar bisa rata. Oke, ini sudah kita epoxy filler untuk lapis pertama untuk bracketnya, kemudian lanjut ke lower bar yang sudah jadi tadi, kita lapisi juga dengan menggunakan epoxy filler untuk lapisan pertama ini ya. Jadi nanti akan ada 3 lapis, dan setelah lapis pertama ini kita harus mendiamkan dulu hingga minimal 12 jam ya, dan ini adalah hasilnya, kita tunggu ya. Dan itu ada terlihat rumah busing ya, jadi itu rumah busing ya, di ujung itu nanti akan kita pasangi busing. Dan ini kita lapis kedua untuk epoxy fillernya ya. Jadi setelah 12 jam atau 1 harian kita lapisi lagi untuk lapis keduanya, dan setelah itu kita diamkan lagi. Dan ini busingnya sudah terpasang ya, seperti ini ya. Ini ya, ini untuk lapis keduanya, jadi supaya lebih tebal dan lebih kuat untuk epoxy fillernya. Dan setelah itu kita harus mendempul bagian yang bergelombang. Yang bagian bergelombang itu adalah bagian pada las-lasan. Nah ini ya, untuk bagian las-lasannya ini saya dempul supaya rapi dan tidak bergelombang. Setelah itu kita lapisi epoxy filler lagi untuk yang bekas ditumpul tadi, tentunya juga harus diamplas ya, dan baru bisa masuk ke proses yang terakhir yaitu pengecatan. Di sini saya menggunakan cat warna merah. Ini warna merahnya itu red sinyal ya, red sinyal. Nah inilah alasannya kenapa kita mengecat melapisi epoxy filler menggunakan warna putih ya, epoxy fillernya, supaya nanti warna cat merah ini bisa lebih menyala dan lebih terang sekali ya untuk warna merahnya. Dan pengecatannya juga ini karena banyak rongga, jadi pengecatannya ini harus pelan-pelan. Kita cat dari atas, kemudian kita cat dari bawah, jadi semua sisi dan semua sudut yang berongga itu harus terisi dengan cat semuanya, atau harus rata tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Nah ini anginnya sangat kencang ya, dan ini aduh tertimpa ya untuk hasil pengecatannya, tapi ya nggak apa-apa, aman karena lapisan epoxy fillernya tadi kan sudah baik, sudah banyak dan sangat kuat. Meskipun tertimpa papan tadi, itu tinggal kita semprot dengan menggunakan cat warna merah tadi dan sudah selesai. Kita lihat kan tidak ada bekas goresan sama sekali, karena itu tadi langsung saya timpa lagi untuk pengecatan yang terluka oleh papan yang jatuh tadi. Oke, ini sudah mulai tahap yang paling sangat terakhir sekali, yaitu apa itu clear coat. Oke, ini clear coatnya saya menggunakan Diton Premium
dengan kode 9128 ya, karena saya percaya dengan Diton Premium untuk proses finishing pada clear coatnya. Dan kita lihat untuk finishingnya atau clear coatnya ini kita harus mengulang-ulang karena banyak rongga untuk bidang yang kita cat tadi ya. Jadi harus benar-benar rata. Ini saya berkali-kali untuk supaya benar-benar masuk ke sela-sela bagian sudut-sudut yang berongga, juga tak luput dari semprotan clear coat supaya juga terlihat semuanya mengkilat dan terproteksi. Oke, untuk ringnya juga ini saya clear juga, tak luput dari sentuhan finishing semuanya. Nah, setelah itu baru kita tunggu hingga paling tidak 4 hari ya, 4 hari atau sampai 1 minggu itu baru bisa kita pasang, karena harus menunggu catnya yang benar-benar mengering dengan sempurna hingga ke bagian dasar cat atau bagian dalam cat. Oke, ini sudah kita lihat bagaimana kerapiannya dan hasilnya ya. Nah, ini bracketnya yang menggunakan bracket tebal, platnya 8 mm. Nah, ini sangat kuat sekali untuk menahan beban torsion beam pada mobil ya. Nah, ini bisa kita lihat seberapa tebalnya dan seberapa rapinya ya. Ini silakan dinilai aja lah bagaimana kerapian dari hasil pengecatannya dan hasil pengerjaannya. Dan bagian ujung-ujungnya juga ini tidak ada yang tajam karena sudah saya jumper semuanya ya, aman. Nah, ini kan bagian sudutnya juga saya jumper, dan untuk bagian-bagian bekas pengelasan saya dempul supaya lebih rapi lagi, dan bagian ujung-ujungnya juga tidak ada rongga dan tidak ada celah sama sekali. Supaya apa ya, supaya selain ada kerapiannya ya, estetika juga, supaya tidak kemasukan air ya, dan supaya tidak menimbulkan karat yang bagian dalam. Oke, setelah itu bisa kita lihat ya hasilnya, dan untuk pemasangannya kita akan lanjut lagi di next episode untuk pemasangan lower bar untuk Datsun Go ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe silahkan juga di like video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.